Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seller semuanya, pada video kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana agar kita bisa membuat pesanan PO. Pesanan yang kita pesan sebelum barang selesai diproduksi karena permintaan dari customer ataupun memang ada kebutuhan dari kita. Dan ini cukup menarik, belum banyak yang tahu teman-teman seller semuanya, tetapi kebanyakan dari kita membutuhkannya. Baik, simak terus teman-teman seller semuanya. Oke, kita mulai. Kita lihat di layar ini, teman-teman seller. Langsung praktek saja ya. Ya, ini sudah muncul. Oke, cukup. Baik, teman-teman seller semuanya. Pesanan PO ini cukup menarik untuk kita bahas karena di saat-saat kita gencar melakukan promosi, di saat kita melayani banyak customer, kemudian ada pesanan, tetapi di luar kehendak kita, barang yang dipesan oleh customer ternyata tidak ready atau sedang habis stoknya. Nah, ketika kita diskusi dengan CS atau dengan kita, itu ternyata barangnya akan diproduksi, artinya masih restock, tetapi perlu waktu 1-2 hari atau mungkin sampai sepekan. Dan ketika dikomunikasikan kepada customer, oke, nggak ada masalah, mau menunggu, maka jalan tengahnya adalah teman-teman seller semuanya bisa melakukan PO atau pre-order atau membuat pesanan sebelum pesanan itu selesai diproduksi. Dan untuk teknisnya seperti ini teman-teman seller semuanya. Biasanya untuk produk-produk yang memang perputarannya cepat atau istilahnya fast moving itu mengalami kadang keterlambatan produksi. Tidak sering, tetapi kadang ada saat-saat permintaan itu lebih besar daripada produksi yang dilakukan oleh tim produksi, dan ini menyebabkan tertundanya pengiriman karena memang barang belum selesai diproduksi. Dan ini memang harus dikomunikasikan secara baik kepada customer karena agar sama-sama enak ya, sama-sama ridho, sama-sama tidak ada ganjalan bahwa pesanan yang dibuat itu sedang proses jahit dan proses produksi dan atau mungkin finishing. Kita infokan kepada customer bahwa pesanan yang dipesan itu masih menunggu 1-2 hari atau bahkan sepekan untuk diselesaikannya produksi dan nanti baru siap kirim. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui di teman-teman seller semuanya. Kalau kita misalnya ada pesanan PO, panduan dari teman-teman CS itu biasanya silahkan cari ABC kemudian buat pesanan PO. Pada prinsipnya seperti ini teman-teman sekalian. Kita memesan ABC itu hanya untuk agar kita bisa membuat pesanan dan keluar nomor order. Dan nomor order itulah yang nanti bisa kita gunakan untuk mengecek, atau dari tim Muslim Gallery pun juga bisa mengecek atau bisa memantau sejauh mana, karena dari order-order yang masuk nanti dari Muslim Gallery itu akan membuat FIFO ya, first in first out, artinya siapa yang pesan terlebih dahulu itu yang akan di servis terlebih dahulu, sehingga siapa yang membuat pesanan PO hari ini sama yang membuat pesanan PO besok itu tentu akan diprioritaskan yang pesanan PO hari ini, yang duluan hari ini. Jadi seperti itu. Itu kita langsung praktek ya. Jadi teknisnya kita membuat pesanan ABC. ABC itu apa? ABC itu hanya kesepakatan dari Muslim Gallery aja bahwa itu adalah sebuah pesanan yang masih menunggu atau masih dalam tahap proses gitu ya. Tapi nomor produksinya sudah ada dan makanya cukup keluar nomor order itu menjadi bahan kita untuk sudah membuat pesanan PO. Statusnya seperti itu. Seperti biasa teman-teman seller semuanya, untuk membuat pesanan PO ini kita klik ABC, kemudian di sini membuat ABC. Pesanan atas barang ABC ini hanya Rp1 nih harganya, RP1 ini ya. Kemudian kita masukkan ke keranjang. Nah, ketika kita ada barang yang ada di keranjang,
Ini maka kita akan bisa membuat atau mengisi alamat. Nah, di sini ketika alamat sudah kita isikan secara lengkap, maka dari pihak MG juga bisa memprediksi berapa ongkirnya dengan asumsi adalah 1 kilo terlebih dahulu. Ongkirnya berapa ke alamat tujuan. Jadi logikanya seperti itu atau analoginya seperti itu. Dan berapa lama pesanan PO ini dibuat, silakan ditanyakan kepada CS atau kepada kami untuk mengetahui kira-kira berapa lama, karena juga kita harus komunikasikan hal ini kepada customer atau calon pembeli kita bahwasanya PO ada baiknya ketika teman-teman seller itu melapak di marketplace itu kan ada fitur pre-order. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalau memang barang yang kita jual itu sebenarnya laris, tetapi saat ini dan kita tahu itu sedang kosong dan kita tahu berapa lama itu jadi atau selesai produksi atau finishing, maka teman-teman seller juga selayaknya lah menginformasikan bahwa pesanan yang ada di marketplace itu adalah PO, statusnya pre-order. Jadi bukan yang dipesan hari ini kemudian bisa dikirim hari ini. Itu juga untuk mengantisipasi catatan atau gimana ya, penalti ya atau blacklist dari pihak marketplace bahwasanya kita menjual barang yang kosong. Karena kalau kita menjual barang kemudian tidak segera kita proses, maka nilai respon kita juga akan menurun persentasenya. Kemudian bahkan kalaupun tidak bisa kita kirim, kemudian sampai batas waktu pengiriman maksimal barang belum bisa kita kirim karena memang barang belum selesai diproduksi, maka biasanya dari pihak marketplace memberikan penalti sekian poin gitu kepada kita, dan itu akan memperburuk performa kita. Dan itu biasanya nanti efeknya adalah pertimbangan marketplace untuk mempromosikan kita atau tidak ke depannya. Dan itu sebaiknya kalau memang PO dari teman-teman seller juga menginformasikan atau membuat status pesanan kita di marketplace adalah PO juga. Baik, pesanan ini seperti biasa sebenarnya. Mau kita buat langsung mandiri di website itu juga bisa. Teman-teman minta tolong kepada CS untuk dibuatkan pesanan PO ini juga bisa. Nanti CS juga akan menginformasikan atau memfollow up. Ketika barang ready akan diinformasikan. Tetapi tetap kita sarankan lebih utama kalau misalnya teman-teman seller itu membuat pesanannya sekalipun BO tetap membuat pesanan mandiri. Ya, membuat pesanan mandiri. Karena nanti terkait alamat, kalau memang alamatnya dikirim ke alamat customer kan teman-teman seller lebih leluasa membuat alamatnya, bahkan untuk memilih ekspedisi yang sesuai dengan permintaan customer yang lebih murah atau yang lebih cepat, atau ekspedisi khusus yang memang di request, itu nanti bisa lebih fleksibel ketika teman-teman membuat pesanan sendiri di website. Baik, poin selanjutnya adalah, jadi asumsi ini kita membuat pesanan PO sama seperti video-video yang sudah kita sajikan sebelumnya, membuat pesanan PO mandiri atau membuat pesanan PO dibantu CS. Pada prinsipnya itu untuk memasukkan daftar antrian Bapak Ibu di sistem kita, bahwa pesanan Bapak Ibu sudah masuk berupa pre-order nomor pesanan sekian, sehingga nanti antriannya itu bisa kita ketahui. Misalnya hari ini nomor PO sekian-sekian sudah full lengkap bisa kirim, yang nomor ini kemungkinan besok atau lusa, itu nanti bisa untuk mengontrol itu juga. Nah, misalnya kita buat pesanan di sini, setelah ini kemudian kita buat pesanan PO. Nah, di sini ketika Bapak Ibu membuat pesanan mandiri, ya di website sudah membuat pesanan mandiri, sudah mengisikan alamatnya, entah itu membuat dikirim ke alamat kita atau ke alamat toko kita, atau dikirimkan dropship, kita pengirimnya kemudian langsung dikirimkan ke alamat customer. Di sini mohon Bapak Ibu mengisikan lengkap detail pesanannya di sini, ya di sini nih. Baik tipe produknya, kemudian jumlahnya, warnanya, size-nya mohon diinfokan di sini. Karena itu nanti untuk mempermudah dari tim untuk memfollow up. Kalaupun ada yang kurang lengkap, biasanya dari tim tetap akan konfirmasi kepada Bapak Ibu semuanya pesanannya itu nanti seperti apa. Kalau misalnya kurang jelas akan dikonfirmasikan. Dan ini sangat penting diketahui Bapak Ibu bahwasanya PO yang Bapak Ibu buat nanti itu harus diinformasikan kepada kita. Ya, diinformasikan kepada kita. Maksudnya begini. Ketika Bapak Ibu membuat pesanan,
dan tidak pesanan PO ini dan tidak diinformasikan kepada kita, kita menganggap pesanan ini tidak jadi atau memang masih menunggu gitu ya, atau masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari customer. Tetapi ketika Bapak Ibu menginformasikan pesanan ABC ini kepada kita, ya berarti sudah langsung kita follow up bahwa pesanan ini kita jalankan untuk ikut antrian pesanan pre-order tadi. Jadi mohon ini jangan sampai lupa bahwasanya pesanan PO yang sudah Bapak Ibu buat nanti dikonfirmasikan kepada kami, kepada CS untuk di follow up. Karena kita tidak tahu ya pesanan dari sekian banyak pesanan yang lanjut jalan yang mana, yang masih menunggu konfirmasi tidak perlu kita follow up yang mana, itu tidak tahu kalau Bapak Ibu tidak informasikan kepada kita. Makanya ini catatan, nanti diinformasikan kepada kita nomor PO, nomor ordernya berapa, berikut rinciannya nanti bisa disampaikan ulang. Kalaupun enggak, mengacu ke instruksi khusus Pak atau Bu atau Mbak, boleh silahkan nanti kita follow up. Itu ya. Asumsi kita sudah klik selesai, nanti kita akan keluar nomor order. Dan ini banyak sekali pertanyaan. Ini kan pesanan pre-order, pembayarannya bagaimana gitu kan? Pembayarannya berapa persen di awal, DP dulu atau bagaimana? Bapak Ibu, teman-teman seller semuanya, pada prinsipnya pesanan PO ini tidak kita mintai pembayaran di awal. Jadi cukup Bapak Ibu, teman-teman seller semuanya membayar setelah barang kita informasikan lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa cek, Pak Bu, barangnya sudah lengkap, bisa dicek di website atau di riwayat pembelian atau di nomor sekian yang tadi Bapak Ibu buat tadi, dicek sudah benar belum barang-barang yang kita input di rinciannya. Jadi kalau saat kita membuat pesanan PO itu hanya ABC berat 0,1 kg, nanti setelah barang-barang kita tambahkan sesuai pesanan dan nanti otomatis beratnya juga berubah. Nanti ongkirnya ini sudah sesuai atau belum. Biasanya ongkir ini belum kita update karena kita masih menunggu isiannya ini sudah sesuai atau belum, nanti baru ongkir kita update. Kalau misalnya sudah kita update sesuai dengan berat yang kita input, nanti ya berarti sudah aktual. Tapi kalau umumnya sih belum, jadi perlu Bapak Ibu ingatkan lagi, barang sudah oke, mohon diupdate biaya kirimnya atau ongkirnya ini. Nah, tadi masuk ke DP ya, tadi kita membahas masalah DP atau kita lunasi di awal. Pada prinsipnya Bapak Ibu tidak perlu melunasi di awal dan menunggu nanti ketika barangnya sudah lengkap. Ketika Bapak Ibu sudah tahu jumlahnya baru nanti dibayar, baru kita proses untuk pengiriman. Tetapi Bapak Ibu teman-teman seller semuanya, untuk pesanan yang dalam jumlah banyak, ya sekali lagi untuk pesanan dalam jumlah yang banyak, yang kira-kira nominal pesanannya net itu lebih dari 1 juta, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan DP berapapun. Dalam artian kita juga ingin mengikat bahwa pesanan yang jumlah banyak ini nanti ini benar dijalankan atau benar nanti dipesan atau dilunasi. Kenapa? Karena kita juga tidak mau spekulasi barang yang sudah dipesan dalam jumlah banyak ini ternyata nggak jadi, padahal banyak sekali seller yang lainnya antri gitu ya. Kan sayang sekali, yang lain ngantri, barangnya ngendap di pesanan Bapak Ibu sudah 1 minggu tidak dibayar-bayar dan ternyata tidak jadi dipesan, itu kan sayang ya. Jadi kita win-win solution, sama-sama enak. Barang yang kira-kira lebih nominalnya net lebih dari 1 juta, mohon diberikan DP berapapun, nanti bisa dikonfirmasikan kepada CS. Ini DP untuk pesanan PO nomor sekian, dan angkanya, keterangannya akan diinput di status pesanan. Biasanya kalau kita buat pesanan PO, nanti asumsi ini selesai ya, nanti selesai, nanti keluar nomor pesanannya 322 ini ya. Kita cek di riwayat pesanan. Nanti di sini ketika Bapak Ibu sudah membuat pembayaran DP atau PO, nanti akan muncul di sini itu sudah di DP sekian. Atau kalau Bapak Ibu pengen aman, misalnya sudah masuk 20% atau 20% dari barang yang masuk, Bapak Ibu masukkan DP 20%. Oke, kan masalah seperti itu. Sama-sama enak. Jadi memang barangnya ada kepercayaan bahwasanya, ada keyakinan gitu ya, bahwasanya barang yang sudah di PO ini nanti akan tetap dijalankan, dipesan dan dilunasi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu teman-teman seller semuanya. Urutannya saya ulang dari awal ya.
membuat pesanan ABC dengan alamat real yang akan dituju, alamat lengkap. Kalau ke alamat Bapak Ibu, alamat Bapak Ibu baik rumah atau toko. Kalau ke alamat customer bisa diklik dropship seperti biasa. Alamat pengirimnya Bapak Ibu, kemudian alamat penerimanya adalah customer Bapak Ibu. Kemudian rincian pesanan PO itu nanti dituliskan di instruksi khusus dan nanti akan muncul di sini di instruksi ini. Ini tadi tidak saya isikan, jadi ini tidak ada muncul. Nanti akan muncul di sini instruksi pesanan yang di PO di sini, dan nanti untuk cross check kita dan juga cross check ke Bapak Ibu sendiri ketika membuat pesanan ini. Oh, barang ini sudah masuk, barang A sudah masuk, barang B sudah masuk, barang C belum. Itu untuk cross check juga untuk memudahkan. Dan itu nanti setelah lengkap bisa dilunasi. Perlu DP apa tidak? Prinsipnya tidak perlu, tetapi kami sangat berharap, kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang membuat pesanan net di atas 1 juta untuk bisa membuat DP atau tanda jadi. Biasanya kalau ada pesanan yang tidak di DP sudah lengkap, tapi 2-3 hari tidak ada respon dari Bapak Ibu mengenai pesanan PO ini, ya kita offer atau kita limpahkan kepada seller-seller yang lain atau teman-teman yang lain yang membutuhkan produk yang sama, karena biasanya yang DPO biasanya kan perputaran cepat dan dibutuhkan oleh banyak customer gitu ya, banyak pembeli. Kira-kira itu Bapak Ibu, teman-teman seller semuanya, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan Bapak Ibu, teman-teman seller semuanya bisa belajar sesuatu. Selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.